Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurini Swati. Perkenalkan, nama saya Rahel Mutia Jasmin. Perkenalkan, nama saya Hafiz Fahmidin Arif. Dan di sini teman kita yang berhalangan hadir yang bernama Fahri Zafran karena sedang sakit. Dan di sini juga kita akan mengobservasikan tanaman yang bernama tanaman itu adalah petai Cina, dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Dadah. Nah, di sini aku akan menjelaskan pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi itu apa sih? Nah, teks deskripsi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan observasi. Nah, memaparkan suatu objek secara terperinci, detail, sehingga pembaca dapat seolah-olah merasakan, melihat, dan mendengar atau mengalami langsung objek yang dideskripsikan tersebut. Nah, di sini aku akan bacakan definisi umumnya dari petai Cina. Nah, petai Cina adalah salah satu spesies tumbuhan berbentuk perdu atau pohon dari famili Fabaceae, suku polong-polongan. Nah, petai Cina ini dikenal dengan nama ilmiahnya Leucaena leucocephala. Pertama kali dipublikasikan oleh botanis Jean Baptiste Lamarck pada tahun 1961. Tumbuhan ini dikenal karena bijinya yang kecil, mirip petai, dan memiliki batang yang keras. Nah, daun majemuk serta bunga berjambul putih. Petai Cina berasal dari bioma beriklim tropis dengan rentang sebaran mulai dari Meksiko hingga Amerika Tengah yang di lingkungannya itu tuh tropis, yang iklimnya itu tropis, dan telah lama diperkenalkan di Indonesia untuk berbagai keperluan, termasuk penghijauan dan pencegahan erosi, serta dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional karena kandungan senyawa aktifnya seperti flavonoid dan tanin. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan definisi bagian. Yang pertama ada akar, tunggang, kuat, dan bersimbiosis dengan bakteri rhizobium untuk mengikat nitrogen dari udara. Yang kedua ada batang, berkayu, bercabang banyak, dapat tumbuh hingga 5-20 meter. Ketiga ada daun, majemuk, menyirip ganda, kecil-kecil, berwarna hijau. Keempat ada bunga, berbentuk bulat seperti bola kecil, berwarna putih kekuningan. Yang kelima ada buah, polong pipih panjang, hijau muda, lalu menjadi coklat saat tua, berisi banyak biji. Sekian, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan manfaat-manfaat dari tanaman, yaitu pohon petai Cina ini. Salah satunya daun dan pucuknya dapat dikonsumsi sebagai lalapan dan digunakan untuk mengobati diare, menjaga kesehatan kulit, dan mencegah infeksi. Ya, contohnya ini di sini ada daun, di sini ada pohon cabai, pohon petai Cinanya. Nah, di sini bisa digunakan untuk lalapan, untuk obat-obat diare dan sebagainya. Dan buah dan bijinya bermanfaat sebagai obat cacing, sedangkan buahnya juga bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Nah, di sini ada buahnya. Sini banyak buahnya tapi sudah pada kering. Jadi buahnya itu bisa digunakan sebagai pakan ternak. Nah, batang dan kulit. Nah, kulit batangnya ini, kulit batang pohon di sini ini berkhasiat sebagai antiseptik alami. Dan pangannya, biji dapat dimakan langsung, bisa mentah langsung dimakan, bisa direbus atau dibakar, dan dijadikan bahan makanan tradisional. Pakan ternak, daunnya bergizi tinggi dan sering dijadikan pakan kambing, sapi, atau domba. Jadi daun petai Cina di sini bisa juga dipakai untuk memberikan makan sapi atau kambing atau domba karena gizinya itu juga sangat tinggi. Lingkungannya yaitu akarnya mampu mengikat nitrogen sehingga menyuburkan tanah. Kesehatan dari buah-buahan dan biji-biji dari pohon tersebut
Bijinya dan daunnya dipercaya mengandung zat antioksidan serta digunakan dalam pengobatan tradisional. Industri. Nah, kayunya digunakan untuk bahan bakar atau kerajinan sederhana. Jadi banyak kegunaannya di dalam pohon petai Cina tersebut. Nah, kayunya juga bisa digunakan untuk bahan bakar atau kerajinan sederhana. Jadi banyak kegunaannya di dalam pohon atau tumbuhan ini. Ya, jadi seluruh bagian tanaman ini dimanfaatkan sebagai obat herbal untuk berbagai penyakit seperti luka, bengkak, susah tidur, radang, ginjal, dan diabetes. Nah, jadi sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih. Kesimpulannya, tanaman petai Cina adalah tanaman serbaguna yang tidak hanya bermanfaat sebagai sumber pangan dan pakan ternak, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kesuburan tanah serta lingkungan. Dengan sifatnya yang mudah tumbuh, tahan kering, dan bernilai ekonomi, petai Cina menjadi salah satu tanaman yang berpotensial untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Terima kasih.